Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Hardianti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video ini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Anak-anak yang kehilangan kedua sayap, karya Asma Nadia. Saya ingin sekali memelukmu. Nama-nama tanpa wajah. Wajah-wajah yang saya tak tanda, sebab tak pernah berjumpa. Nama saya Zidan. Saya bayangkan kita berhadapan. Kamu yang memasuki usia 20 tahun, berusaha tegar walau kedukaan masih menyelimuti. Sejak 8 Juli, dirimu yang yatim piatu sejak kecil, kehilangan sosok nenek yang gugur di saat pandemi. Di usia belia, Zidan kini harus mengasuh adik yang berusia 11 tahun. Saya Rizkita. Sayup suara lain menyapa telinga. Sebuah nama yang baru belakangan saya akrabi. Bagaimana kamu bertahan, Adinda? 10 hari ayah dan bunda terpapar COVID-19. 3 hari dirawat di rumah sakit. Dirimu yang berusia 19 tahun bahkan turut mendampingi di ruang isolasi meski beresiko tertular. Kehilangan hebat kemudian harus ditanggung, sebab ayah dan ibu wafat dalam jeda tak sampai 24 jam. Hari itu, kamu resmi menjadi sayap pengganti bagi kedua adik, Fatan dan Ikhwanul Azmi. Tantangan besar sebab adik pertama penyandang difabel, sementara adik kedua masih terguncang. Bahkan belum siap mendengar kata ibu dan bapak diucapkan tanpa tangisnya menderas. Saya Ashar Al-Hifari, nama lain menyapa lain dalam imaji. Saya bayangkan, bocah berusia 8 tahun itu masih didekap kesedihan. Kepadamu Ashar, ingin saya katakan agar tak perlu malu menumpahkan tangis, sebab air mata adalah sahabat yang mengiringi setiap duka cita. Masih terdapat banyak nama bergantian bergema di benak saya. Selain Zidan dan Rizkita, ada Fahresa Fadil, Nadia Siva, dan Hilda Aziana Devi. 3 bersaudara yang harus berjuang menata keikhlasan di usia dini setelah ayah dan ibu yang terinfeksi virus COVID-19 tak tertolong. Syukurlah, kisah tersebut juga mengundang kepedulian Kapolres Sukoharjo, AKBP Wahyu Nugroho Setiawan, beserta jajaran yang mengunjungi rumah mereka membawakan bantuan. Aksi simpatik yang semoga menggerakkan lebih banyak kepedulian masyarakat jika menemukan hal serupa. Entah berapa banyak lagi anak-anak kita yang harus kehilangan sayap pelindung. Berapa sebenarnya jumlah anak-anak yatim piatu akibat pandemi? Ada yang mengatakan lebih dari 11.000. Pihak lain menyebut 30.000 hingga 50.000. Angka sejatinya pasti jauh lebih besar, sebab banyak di antara mereka belum tercatat. Wajah-wajah yang masih luput ditandai. Anak-anak merah putih yang tiba-tiba kehilangan sosok yang mengayomi. Takdirnya tidak pernah salah alamat, anak-anakku. Saya yakin Allah sayang kalian, sebab dibanding anak-anak lain, kalian lebih kuat. Tapi sungguh saya berharap banyak tangan merengkuhmu. Indonesia akan memelukmu. Kepergian orang tua menjadikan kalian kian terbuka dan rentan terhadap berbagai skenario buruk jika negara tak segera hadir dan melindungi. Komisaris dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, negara harus hadir, mulai dari pendampingan psikologis hingga bantuan kesehatan dan pendidikan. Tanpa itu, bagaimana Anda bisa bertahan hidup? Masih terasa perih saat kita mendengar berita Vino, bocah 10 tahun yang terpaksa menjalani isolasi mandiri di rumahnya di wilayah Kalimantan Timur. Ia benar-benar sebatang kara setelah kedua orang tuanya meninggal karena terpapar. Syukurlah, Kementerian Sosial segera membawanya ke Sragen untuk hidup bersama keluarga pihak ibu. Jalinan kisah masih terus muncul mewarnai keseharian kita selama wabah. Juga dari Adinda yang satu ini, cita-cita saya ingin menjadi dokter. Kalimat Naya.
anak perempuan berusia 13 tahun yang kehilangan ayah ibu dalam rentang 2 bulan. Tragis saya, kedua orang tua harus menyongsong kematian karena COVID-19 di rumah sebab semua rumah sakit penuh. Tapi, sepercik harapan tampak masih menyala di dada Naya saat ia melanjutkan. Sampai sekarang masih ingin jadi dokter. Mimpi yang sering diulang ayah almarhum. Sungguh, kalimat Naya membuat saya berada di antara senyum dan tangis. Tragedi yang terjadi tak merenggut harapan semua gadis kecil kita. Pandemi belum selesai, musibah senada masih akan menjadi fenomena yang terus bergulir. Semua pihak harus mengambil peran. Negara harus bergerak cepat melindungi dan menyusun langkah-langkah penyelamatan. Pastikan semua data tercatat. Anak-anak yatim piatu kita tak hanya membutuhkan bantuan agar dapat terus melangsungkan hidup, tapi juga supaya mimpi-mimpi masa depan mereka menemukan jalan untuk terwujud. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.